Muhammad Darwis Harsono atau yang akrab disapa dengan Abi Darwis merupakan seorang pengusaha muslim sukses yang juga seorang business owner, business coach, serta komisaris 9 perusahaan. Kiprahnya dalam mengembangkan bisnis tidak diragukan lagi. Terbukti dirinya telah mampu mengembangkan dan memimpin beberapa perusahaan yang didirikan, di antaranya Darwis Store, Darwis Business School, Ibunda Holistic Center, Darwis Shop Online, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, dalam kerangka mengembangkan bisnisnya, Abi Darwis juga tercatat sebagai Certified Grounded Business Coach, led by Coach Dr. Fahmi, Certified Business NLP dan Certified NLP Coach dari NFNLP US, Certified Coach Practitioner dan Law of Attraction Coach dari Asian Coaching Alliances, Certified Public Speaking dari PS Academy, Executive Education Program, dan Certified Professional Marketer dari Asia Marketing Foundation dan Indonesia Marketing Association. Bersama para guru seperti James Lee, Prasetya M. Brata, Mardigu Wowi, dan masih banyak lainnya, Abi terus memantapkan dirinya sebagai manusia pembelajar. Sebagai seorang pengusaha muslim, Abi Darwis tidak hanya berorientasi bisnis semata, namun juga pada sisi sosial. Ia dan keluarga yang lebih senang disebut sebagai keluarga penghafal Quran ini mendirikan Multazam Foundation, yayasan yang didirikan untuk mencetak dan melahirkan para penghafal Quran. Bersama sang istri dan anak-anaknya, Abi sering meluangkan waktu bersama untuk berbagi kepada para orang tua dan remaja mengenai bagaimana mencetak generasi Qurani. Hadirin sekalian, Muhammad Darwis Harsono. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya setia hingga yaumul qiyamah, dan insya Allah kita betul-betul adalah orang-orang yang istiqomah untuk berjalan di belakang. Ya, dan teman-teman, berbahagia sekali saya hadir bersama Anda, berkumpul bersama Anda, bersama orang-orang yang yakin dan punya harapan baru untuk kehidupan yang lebih bagus lagi. Ya, ya memang kadang-kadang tepuk tangan itu butuh effort. Ya. Karena orang yang nggak ngerti apa yang mau kita tuju itu nggak tepuk tangan dia. Gitu. Bahkan dia nggak ngerti siapa dia gitu loh. Kamu hebat. Oh iya, banyak begitu. Iya, saya akan tunjukkan nanti tentang itu Anda. Ya, jadi walaupun saya menyebut Rasulullah, kita ini pengikutnya, insya Allah kita di belakangnya. Apa hebatnya? Mungkin ada begitu. Kenapa? Nggak ada. Tidak kelihatan gairah itu muncul di kita. Ya. Jadi teman-teman semuanya, selama beberapa jam ke depan kita akan bicara sesuatu yang ya perlu kita kuatkan lagi. Jangan-jangan ini sudah lepas dari kita. Ya. Nah, termasuk juga nanti kita akan bicara beberapa hal yang berat ya. Berat itu dalam arti memang selama ini mungkin tidak pernah Anda dengar mungkin ya. Tapi teman-teman, nanti saya akan kasih cara untuk Anda bagaimana bisa memahami dengan baik ya. Tapi yang pertama teman-teman ya, kita akan sepakat dengan rule of game yang kita akan buat supaya kita bisa lebih fokus. Yang pertama adalah siapapun yang terlibat di dalam pembicaraan kita yang ngomongnya dendanya 50.000 ya. Waduh. Nah, belum ngomong kita, waduh. Memang susah itu. Waduh. Tanggal tuwek denda lagi. Saya akan ceritakan nanti akibatnya Anda. Anda hanya menghitung yang kecil-kecil recehan. 50.000 gitu. Anda belum tahu akibatnya sebenarnya dari itu. Ya. Ya, tapi tidak apa-apa, ini opsional ya buat teman-teman yang mau bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semua handphone skip. Ya. Kenapa? Karena kita akan bicarakan sesuatu yang besar. Kita akan bicara MM-an. Mangewu, mangatus. Mangewu. Ya.
Ya, saya sudah pastikan kalau ada WA di Anda sekarang dan Anda buka itu pasti recehan. Sudah, karena kita mau bicara yang besar, skip dulu. 3 jam masa nggak bisa? Karena kita akan bicara tetean, ya. Tolong terus. Kita akan bicara yang besar, ya. Nah, ada 3 teman-teman, ya. Itu yang sering saya sebut adalah adab belajar, ya. Banyak orang yang tidak pintar, tidak cerdas, tapi pakai cara ini, insya Allah akan dapat keberkahannya. Tapi ada orang yang pinter, dia defend, tidak dapat apa-apa. Banyak. Defend itu ngerti pasti? Apa? Hah? Defend itu bukan diem, bukan bertahan maksudnya. Defend itu gini aja dibahas. Kayak gak ada pembahasan yang lain aja. Nah itu defend. Ya sudah. Perlu yang begini-begini ya, gitu. Ngerti defend? Ya. Baik. Yang pertama adalah present atau hadir. Apa yang pertama? Hadir. Gak usah dicatat, Bu. Kita tuh kadang-kadang begitu, ya. Ada slide keluar, di foto gitu. Padahal nggak dibaca itu. Setelah itu malah di-delete. Tapi memang ya sukanya begitu. Nah, itu kebiasaan memang, itu habit. Ya kayak gitu. Kita ngomong catat. Padahal tulisannya kayak resep. Sebelah itu apa artinya? Aku nggak ngerti. Tapi tangannya kayak enak gitu. Ya. Yang pertama apa? Present atau hadir. Hadir itu ya matanya, ya pikirannya, ya badannya. Ya ada present yang begini ya. Ya. Yang kedua adalah mantuk. Gini ya. Yang kedua apa? Lihat. Ini ya teman-teman yang akan berbahaya dalam strategi eksekusi. Yang penting adalah yang kita lakukan, bukan apa yang mau kita lakukan. Walaupun Anda ngomong 1000 kali, yang kedua apa? Mantu. Itu lebih bagus yang gak ngomong tapi. Yang kedua apa? Loh lihat. Yang kedua, bertahanlah dengan ini, saya tidak akan lanjutkan. Pilihannya jelas kok. Yang kedua apa? Anda pernah tidak dengar kalau kiai ngomong dadi murid itu sing teachable, sing gampang dikandani, yang mudah dikasih tahu, ilmunya dapat berkah. Ada murid yang kekeh, itu aja Ustaz. Yang kedua apa? Tuh, yang kedua nurut. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Kan? Nggak ngerti bahasa Jawa dah. Kan manggul sama. Yang kedua apa? Oke, yang ketiga, berikan senyum yang terindah. Teman-teman semuanya, ya. Ini memang orang itu kadang-kadang dia perlu tahu sampai dia itu akhirnya melakukan, dan mereka tidak pernah menghitung kerugian ini. Teman-teman, kalau Anda tahu 3 hal tadi yang saya sampaikan tadi, yang kita bilang ada belajar, itu sesungguhnya adalah teknik negosiasi tertinggi di dunia saat ini. Siapapun Anda teman-teman, lihat, kita perhatikan, ya. Sekarang sudah krisis teman-teman. Pada waktu kalau kita ngomong sama orang itu perhatian banget sama kita. Lihat, perhatikan, kita ngomong sama orang sambil diginikan, sering kan? Ya oke, ya, gimana? Ya, apalagi anak kita, Mi, iya, Mi. Yang menolong kita di surga ini bukan ini. Dari habit teman-teman. Anda bilang karakter di sekolah. Apa itu karakter? Oh, yang disepakati aja tidak paham Anda. Ya, coba Anda perhatikan. Anda tidak usah kenal lah sama orang. Begitu ada wali murid datang, lihat. Nih, presiden hadir, matanya. Dia ngomong. Lihat ekspresinya. Masya Allah. Sebelahnya ngomong, ngerti kamu? Aku yang gak ngerti saja. Tapi teman-teman, kalau Anda sebagai orang tuanya, apa yang Anda rasakan? Hah? Ini guru, Masya Allah. Kok cek, Masya Allah, matanya berbinar, perhatian, senyumnya. Kalau kita ngomong dia condong, Masya Allah. Anak saya itu jeng, anak saya itu guru, ustazah. Begini, Masya Allah, saya merasakan
saja bunda. Iya, stres saya itu. Saya merasa. Coba teman-teman, ya, ya, Anda jangan pernah menyesal. Selalu saya bilang, dua hal yang membunuh kehidupan kita itu apa? Terlambat dan kesuwen. Iya, menerjemahkan. Ya, apa? Terlambat dan lama kok sama gimana sih? Dari mana Anda tahu kamus itu kok sama? Kalau terlalu lama dan kesuwen itu sama. Tapi kalau terlambat dan kesuwen, kok lama gimana sih? Ngerti terlalu lama? Terlalu lama, nggak direspon dengan cepat. Sudah tahu itu anak jatuh, masih Anda mikir yang lain. Misalnya seperti itu. Padahal dalam pendidikan itu yang tercepat adalah, nanti kita akan buka strategi teman-teman terkait dengan masalah bagaimana kita bisa bermain dan memenangkan pertempuran pendidikan. Ya. Salah satunya bagaimana informasinya mengejar. Dan selalu saya bilang teman-teman semuanya, ya, apapun bisnis kita, walaupun dikelola, tapi kalau di drive dengan cepat, Anda akan dimaafkan. Ya, oke. Jadi 3 hal tadi apa? 1, present. Kok present? Present. Yang kedua? Aduh ya. Saya benar tidak mengajarkan metokan loh, menteleng gitu loh. Jadi gini loh, saya sudah buka truthnya di depan supaya Anda mudah memahami. Lihat, ini materi yang sudahlah saya bilang pastikan berat. Maka butuh anchor Anda untuk bisa menerima gitu loh. Caranya harus tahu. Kalau enggak, semakin stres Anda, bisa ke belakang terus Anda. Kenapa? Karena pekerjaan terbesar di dunia itu berpikir, dan tidak semua orang mengambil itu. Lihat guru-guru Anda, coba pikirkan bagaimana pengajarnya bagus. Bun, mohon izin ibu kepala sekolah yang paling cantik, ibu maunya apa, tak kerjakan nanti. Bukankah selalu itu jawaban tidak kita? Hah? Atau ada langsung mengerjakan? Coba kamu pikirkan ini, begini bu, keren ini. Ada begitu? Kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Kenapa? Karena memang tidak banyak setiap orang mau mikir. Itulah kenapa bayarannya seorang CEO mahal. Terus Anda bilang, itu loh CEO enak sekali, tidak pernah kerja. Loh iya karena mikir kerjaannya, gitu loh. Ya, nanti kalau Anda tahu dalam Blue Ocean Leadership, kita akan lihat bagaimana posisinya sebagai operator, sebagai supervisor, dan juga sebagai seorang CEO. Sama juga, kalau level ini tidak dipahami, bagaimana? Seorang guru, seorang leadnya, apalagi seorang di atasnya lagi. Ya kan? Oke, baik itu teman-teman ya. Yuk, masih kebaca ini? Bun, kebaca nggak Bun? Yang ujung? Hah? Loh, iya. Ini agak pinter-pinter guru di sini. Senang saya. Judul gimana ya? Oh, nah ini. Lihat ya. Ini teman-teman, ini contoh. Kita akan bicara banyak hal terkait dengan apa? ROCA. ROCA itu adalah RO-nya result oriented. Satu-satunya KPI seorang leader adalah result. Sudah. Lihat itu perusahaan-perusahaan. Kalau dia tidak achieve, nggak ada alasan yang lain. Siapa? Saya riset sekarang juga. Karena sudah jelas, agreement-nya itu ada di situ. Yang kedua adalah apa? Causal action. Causal action itu apa teman-teman? Perintah yang kita berikan, ya, sampai orang tidak bisa menerjemahkan dengan persepsinya dia. Betul? Iya. Ya kan? Karena banyak perintah yang tidak jelas sampai orang itu menerjemahkan dengan cara lain. Faham maksudnya? Kepala urusan Sapras siapa? Pak Yana Suryana. Di kelas seperti ini kadang-kadang jabatan bisa lupa loh. Siapa Sapras? Loh, Bapak kan Sapras. Kayaknya
kayaknya bukan loh. Di sekolah Sapras. Siapa Sapras? Rajana. Loh. Tidak kok. Tidak. Teman-teman, ini contoh sederhana. Kok bisa sampai disebut orang gitu loh? Kan harusnya siapa Sapras? Saya. Gitu loh. Ini ini mesti ke toilet orangnya. Sudah pasti. Jadi siapa Saprasnya? Sapras. Iya. Dia mulai mengecil unit. Nanti sup. Lama-lama. Sebenarnya saya nggak ada di struktur gitu. Mana ini? Teman-teman, kalau lembaga kita ini sudah gaib, timnya gaib, pasti penghasilan Anda itu gaib. Udah. Dan masa depan Anda bisa jawab. Jadi Saprasnya siapa sekarang? Kayaknya untuk hari ini nggak ada Sapras, Bi. Ada mungkin ya besok lagi Jumat lah atau Senin lah. Siapa Saprasnya? Kang Yana, oke. Kang, punya OB berapa orang? Dua, oke. Saya OB ketiga Anda dan OB terbaru Anda. Perintahkan saya untuk membersihkan kamar mandi. Anda jangan ketawa ya. Mari ini tak tuju satu-satu Anda. Kenapa nama itu ada di dada Anda? Karena saya akan panggil satu-satu Anda. Ayo Pak Yana, saya suruh sampai 2 jam begini terus. Mas, tolong dong bersihkan kamar mandi karena sudah kotor. Bisa dikerjakan? Siapa mau bisa? Pak Rosar, bisa dikerjakan? Bisa. Kamar mandi yang mana Pak? Kan ada 2 tuh. Ah, sesuai persepsi. Kalau saya salah, dimarahin? Enggak dimarahin, Pak, dipecat. Sing dolim siapa ini? Bayana. Loh, kenapa? Nggak jelas. Causal action, teman-teman. Causal action. Kita akan banyak bicara tentang itu. Banyak para leader itu berpikir bahwa orang lain semuanya itu tahu isi kepalanya dia. Kamu tuh goblok. Oh, kamar mandi kayak gitu aja nggak tahu. Ya oh ya ada banyak ya. Loh ya. Ternyata baru sadar, Masya Allah ini 3 ternyata. Dulu waktu kontrak cuma 1. Begitu punya building sendiri sudah punya 3. Lupa dia. Sudah, akhirnya itu. Oh iya Pak, Mama. Bersihkan. Sikat yang kuat. Habis ini Abi mau datang ke sekolah. Sikat. Wipolnya di sini, kasih wipol biar wangi, ya. Abi, iya Mak. Kok tidak ada suaranya yang keras? Kok tidak cecok-cecok gitu? Oh ya, keras. Lebih bersih lagi. Oh cecok-cecok. Parfumnya tambah lagi, ya. Abi, awas ya, bersihkan lagi. Iya. Wipolnya? Iya. Oh, jadi wipol itu bisa cepat habis karena diminum sama OB. Teman-teman, kita merindukan bagaimana leader itu hadir di tengah-tengah mereka untuk betul-betul memberikan secara detail bagaimana sebenarnya proses pekerjaan ini. Kita merindukan leader itu yang datang begini bro, begini bro, begini. Causal action ini akan berdampak di mana-mana. Itu terjadi juga kan dengan seorang suami yang bilang ke istrinya, "Mah, buatin telur." Tuh kok dadang? Mata sapi. Loh, kok nggak pakai lombok? Pakai lombok. Lu kok lombok hijau sih nggak dewe? Ya kan? Sama juga. Ibu-ibu ke suaminya, ya ambilkan tas. Loh kok ini yang merah? Loh, yang bunganya besar. Lu kok ya ambilin dewe? Selalu berantem dengan masalah-masalah begini. Kenapa? Kenapa? Causal action. Causal action itu adalah teman-teman bagaimana kita membuat perintah dengan sangat detail sampai orang tidak. Maka saya bilang kalau Anda mau memarahin tim Anda, pastikan 8 atau 10 tahapan itu benar.
Yang pertama, udah distandarisasi nggak definisi yang sama. Kalau Kahyana misalnya dapat orang dari Wonogiri katanya, dari desa atau dari Sunda itu yang desa itu apa? Yang paling kampung sama Sunda itu apa? Yang tidak tertangkap oleh Google itu apa? Garut. Apa? Oh, jangan lah, Garut kota itu. Apa? Baduy. Hah? Apa? Apa ya? Ini guru nggak pernah jalan-jalan yang begini. Pikirannya ngajar dong. Makanya Bang Nurdin aja jalan-jalan lah. Jangan hanya di kelas kok 4x4 kok gedungnya. Apa kira-kira? Daerahnya. Tuh iya, daerahnya iya. Ada banyak orang yang ditanya tidak menjawab membuat pernyataan. Ya daerahnya. 50 ini sih bagian nyatet coba. Pak, satu orang volunteer bagian nyatet. Denda 50 ya. Kalau ada nadanya 75. Khusus Pak Nurdin 1 juta. Loh, owner kok. Kalau enggak masuk Pak Nurdin akan teriak kayak tadi 1 juta. Hah? Ya sudah ganti aja posisinya ya. Mana Pak darahnya? Oh, aduh, namanya susah. Dia pinter nyari kota yang saya nggak bisa nyebut. Ya Pangkep lah gitu ya. Anda datang dari terima itu. Kamu dari mana? Dari Pangkep. Oh ya. Bisa nyapa kamu? Bisa nyapu? Oh bisa. Silakan nyapu. Anda marah? Anda marah? Loh, kok bisa marah gimana? Tradisi di sana begitu. Begitu tahu timnya nyapu kayak gini, iya, itu di Pangkep boleh begitu. Tapi kami di sini punya standar yang berbeda, ya. Ayo, nih lihat, nih perhatikan, baca nih definisinya. Nah, ini begini. Kalau perlu, ngerti kamu maksudnya? Ngerti. Kalau perlu, role play kita. Nih, pegang sapunya, ya. Ujungnya, coba baca itu. Adalah dikumpulkan ke sini. Nah, oke. Dikumpulkan di pengki. Ya, pengki kan? Pengki ditaruh di sudut sana begini. Nah, gitu. Coba kamu. Aku sekali yang lemes gitu. Ya. Nah, sudah. Iya seperti ini. Terus berapa kali dimonek, bla bla segala macamnya. Nah, itu kalau salah boleh dimarahin. Tapi kalau enggak, jangan dia mempersepsikan yang berbeda sama kita. Betul nggak? Paham dari sini ya? Nah, nanti di dalam pembicaraan kita itu selalu saya sangkutkan seperti ini. Kenapa? Ini adalah kondisi-kondisi yang fatal buat seorang leader. Ingat teman-teman, tugas leader adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk timnya bertumbuh. Jadi kalau timnya tidak bertumbuh artinya sudah sarapan tadi ya? Bu Eniko. Coba. Anda guru bahasa apa? Guru apa? Oh ya pantas guru BK tidak bisa mengartikan bahasa yang benar mungkin. Coba lihat. Seorang leader tugasnya adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif agar timnya bertumbuh. Jadi kalau timnya tidak bertumbuh, yang salah? Kok lingkungannya gimana Bu Eniko? Kurang dekat saya. Oke ya? Yuk kita masuk sekarang. Teman-teman, ya isu yang mau kita bicarakan apa ini sekarang? Wes, ojo jawab minyak goreng. Ibu-ibu mesti jawabannya itu. Saya di 5 kelas setek sampean. Oke teman-teman, jadi isu kita apa? Minyak goreng. Aduh, sudah selesai itulah. Ayo, isu kita apa sekarang? Sebentar, saya mau lanjutkan tadi. Roka, causal action. Pak Sugeng, spidol besar 3 warna sudah aman nih. Ini hasilnya. Spidol besar kalau Anda menangkapnya apa? Kalau saya menangkapnya ini spidol medium loh. Spidol kecil itu yang 12 warna ya. Spidol gede yang apa? Yang ini kan, yang ini kan. Saya nggak tahu kan Pak Sugeng. Anda memadainya gimana? Lihat dosen ngomongnya, gimana skripsimu? Aman, 86. Oke, lihat, tinggal ngeprint. Kok tinggal ngeprint gimana sih? Katanya aman. Iya tinggal ngeprint. Kamu tuh cepet, siap, aman. Mana? Tinggal jilid Pak. Itu kalau orang Jawa Timur langsung keluar. Japre kamu itu. Lihat. Masya Allah capek kita dengan persepsi yang tidak sama ya. Gimana
Spidol besar Pak Sugeng aman 86. Ini tidak 86, 72 ini. Ini contoh ya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana full ini problem di kelas. Bagaimana guru menurunkan ke murid, bagaimana murid dengan orang tua, bagaimana guru dengan orang tua. Wow. Sampai saya tulis bagaimana wajah pendidikan kita ini. Memprihatinkan teman-teman semuanya. Kita ini mau hadir untuk memperbaiki atau memperkeruh keadaan. Spidol besar Pak, 86 ya begini. Ini kenapa saya bilang kasihan teman-teman yang jauh, karena dia nggak akan bisa membaca dengan tinta sekecil ini, kan gitu. Makanya saya minta spidol gede. Ya tapi Anda pasang matanya ya, kalau perlu double ini kacamatanya ya. Ini kesalahan Pak Sugeng ini. Ya. Anda menuntut ke dia. Gimana? Atau mungkin Anda di tasnya Anda yang bawa perangkat-perangkat tarbiyah ya, spidol sama medium ya. Oke, wis gak apa-apa wis. Baik. Jadi kita isu sekarang yang mau kita bicarakan apa sih sekarang? Isu kita apa? Lihat ya. Oke, saya mundur lagi ke belakang. Teman-teman, Anda sering nggak atau Anda dengar nggak starting from the end? Jangan salahkan saya. Ini walaupun mau tak tulis gini, starting, juga iso. Kok bisa nyalakan saya? Nggak kelihatan, iki loh. Ini sama dengan pertanyaan, bagaimana kalau ada bocor di rumah kita? Pelwi, pokoknya dipel terus. Ya Allah, kalau ada bocor di tempat kita gimana? Naik ke genteng beresnya bukan ini. Loh, ini yang dimarahin. Tapi itu saya orang besar. Oh, besar sebagaimanapun sampai ini. Ya, pokoknya dengarkan saja. Kan ada rekamannya. Starting for the end, ngerti nggak itu Anda? Nah, ini kalau para asatid mana? Guru agama. Nah, bisa lupa juga guru agama. Kita guru agama semua. Yang guru agama juga lupa. Wah iya lupa ya Pak. Ya, teman-teman lihat, starting for the end. Itu apa? Itu, Ustaz, innama a'malu binniyat gitu ya. Tapi membacanya teman-teman perhatikan. Orang, arisan apa Bu? Arisan apa? Lah ya kok ngomong aja. Starting from the end artinya adalah orang itu yang clear, yang tahu tujuan akhirnya, pasti dia akan berbeda di dalam persiapannya. Betul nggak? Bukan cuma madu. Iya. Sudah, Anda kalau nggak percaya sama saya, Anda akan nyesel nanti, Anda akan tersiksa di kelas ini. Tapi kalau melakukan 3 hal tadi, Anda akan enjoy, akan nyaman. Gitu loh. Walaupun sebelahnya kamu ngerti, aku juga ngerti. Minimal nyenangkan pembicara ya, gitu loh. Kan, lihat, gendruwo gitu. Starting for the end teman-teman. Ini yang saya bilang, starting for the end, ya. Orang yang tahu, siapa yang suka futsal? Guru suka futsal? Udah ada murid semua. Mana gurunya nggak pernah olahraga? Pak siapa? Mana namanya Pak? Oh iya ada, nggak ditempel di punggung sekalian ya Pak. Ditempel di sini Pak, jadi saya manggil. Teman-teman, ini semuanya kita desain learning proses pembelajaran ini untuk mendekati real world, kenyataan. Kenapa saya sebut namanya disebut seperti ini? Saya ingin membangun persepsi kepada Anda. Kalau nanti kita bahas terkait dengan bagaimana kita mendapatkan uang, salah satunya di bisnis model, Anda akan diajarkan namanya bisnis kanvas, ya. Di dalam bisnis kanvas itu sudah jelas teman-teman, beberapa hal faktor yang kelihatan. Dan yang paling mendekatkan kepada revenue adalah customer relationship. Jadi membangun hubungan yang hangat dengan pelanggan itu yang paling dekat untuk dapat revenue. Ngerti? Dengan cara ini saya akan tunjukkan teman-teman kalau anak orang tua sebagai market itu paling suka disebut namanya. Selamat pagi Pak. Selesai, reject teman-teman. Bagaimana Mas? Mbak, reject kan? Akan berbeda kalau kita sehat Bu Ida. Pasti orang tersanjung dengan namanya. Ya,
Kenapa? Ini juga yang saya akan tunjukkan teman-teman. Betapa servicing itu betul-betul pilih kasih. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Servicing itu pilih kasih. Jadi kenapa sampai ada sekolah yang private ya? Pertanyaannya kadang-kadang menjengkelkan. Saya bilang rada-rada sombong dia, walaupun sombong yang tawadu gitu ya. Ananda mau pilih yang private atau yang bareng-bareng? Maksudnya mau pilih asrama yang sendirian dengan fasilitas 24 hour dengan gurunya, yang kalau Anda les itu di depan mata langsung gurunya keluar, atau yang bareng-bareng isi 6 yang setiap hari mau dibully? Mau pilih mana? Sampai seperti itu sekarang teman-teman, fenomena yang terjadi. Betapa sebenarnya servis itu sangat pilih. Ya. Kenapa ada LCC dan ada premium? Betul? Iya. Susah sekali mantuknya ya. Belum pernah naik pesawat ya? Pak Nurdin, ini wong iki. Iki apa guru-gurunya? Astagfirullahaladzim, pesawat yang ini, mobilnya yang ini. Lalu terus Anda itu apa? Kami hanya melihat kotak-kotak kelas nih. Ya, nih ya. Saya mau cerita teman-teman sedikit lah. Ya, jadi suatu ketika, nggak dipakai bunyi. Oke. Suatu ketika saya ngisi seminar di Jakarta. Saya bilang sama EO-nya, udah lama sebenarnya itu, Mbak. Aku sepulang itu langsung direct ngisi seminar di Surabaya. Ya, saya masih ingat itu. Begitu saya paginya sudah mau selesai, Mbak, tiket semuanya udah beres kan? Wah, itu kan husnudon saya, iya. Sudah beres kan? Nah itu kan pertanyaannya husnudon kan ya? Kan saya tidak menanya, oh, udah beres? Enggak kan? Enggak kan? Seperti Kang Yan, sudah beres kan ya? Nah, ini. Beres apanya? Loh, kok beres apanya? Nah, baru sama lektor terkejut. Loh, kok beres apanya? Loh kan saya sudah tahu, Mbak, kalau saya ngisi acara lanjutan di Surabaya. Aduh, kelupaan. Mati ya, saya bilang. Saya tidak mau ceritanya gimana, saya harus terbang siang ini. Cari-cari tiket, ya nggak dapat, namanya gosok gimana mau dapat ya? Sampai akhirnya teman-teman saya dapat tiket. Dapat tiket? Ya tahu bisnis saya berapa kali lipat kan? Ya, 3 kali 4 kali lipat. Oke ya? Saya akhirnya dapat bisnis. Yes ya? Oke. Teman-teman, saya coba menjelaskan untuk lebih detail kepada teman-teman semuanya ya. Betapa nanti ini akan menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami bersama. Kalau ini kita nggak dapat, konten hari ini nggak dapat Anda. Oke ya, saya dapat tiket VIP. Saya bawa koper. Oh sebentar, tiket VIP teman-teman yang sudah tahu ya, selalu nomor kecil, ya betul Mas ya? Sudah pernah kayaknya? Loh kok tahu? Ngantarkan anak saya naik pesawat-pesawatan. Ya minimal itulah, gitu ya. Nomornya tidak lebih dari 2, 3, 4 ya. Yang lainnya ditutup korden langsung dia ekonomi, ya, gitu ya, kira-kira ya. Kira-kira saya nomor berapa? 1 pilot Bu. Makanya 2, 3, 4, 1 pilot. Nomor 0 depannya pilot. Nyampe duluan makanya itu ya. Itu orang Madura kan begitu. Wah, saya mau nyampe duluan. Walaupun depannya pesawat ya. Nomor 1 gimana sih ya? Aduh. Nomor berapa? 3. Cuman 2, 3, 4. Korden langsung dia masuk ke nomor 21 itu kalau Garuda mereka. Oke, berapa nomornya? 3. Waduh, saya dikasih nomor 3. Ya wes enggak apa-apa. Lihat, VIP nomor 3. Berarti duduknya di areal depan. Ya teman-teman, ini bicara pola pikir, bicara mindset, ya. Makanya saya bantu teman-teman bagaimana untuk punya mindset yang bisa bertumbuh. Ya. Nanti ada namanya fixed mindset sama growth mindset. Orang kalau sudah fixed mindsetnya nggak bertumbuh, mati, selesai sudah. Oke ya. Saya dapat nomor berapa? Koper saya bawa. Nih ya. Namanya orang mindsetnya ekonomi ya. Ya. Tiket
tiket di depan masuk pesawat. Masuk 30. Nah berarti ya sama mindset ekonomi naik VIP di depan matanya lihat tetap 12 ya. Masuk ternyata jauh sekali saya menghabiskan energi yang nggak perlu ya. 3. Begitu saya naik, selamat siang Pak Darwis. Masya Allah, saya kaget. Pramugarinya tahu nama saya. Untung saya tidak pergi sama istri saya. Masya Allah. Tahu dari mana dia? Masya Allah. Oh pagi, silakan duduk Pak. Iya sebentar saya naikkan ini. Pak Darwis silakan duduk. Biar saya yang naikkan. Masya Allah, ini koper saya berat. Saya tidak tega melihat perempuan yang mengangkat itu ya. Betul. Sudah, tidak saya. Pak Darwis silakan duduk. Biar saya mengangkat. Ya sudah saya akhirnya duduk, tapi hati saya berkoyak-koyak teman-teman. Iku wedok bawa itu sampai begini-begini. Aduh saya bilang, tas saya dibawa isinya buku segala macamnya. Apa namanya logistik saya sebulan. Wah sambil. Ngos-ngosan dia gimana? Tasku sak mono ya. Pas Sugeng bawa aja ngos-ngosan loh, apalagi pramugari ya. Yang bawaannya hanya minuman terus gue koper segitu ya. Saya duduk, lihat teman-teman, saya akan tunjukkan betapa servis itu sangat pilih kasih. Saya duduk di situ, sebelum terbang ditawarin, mau minum apa Pak? Yang hangat, yang dingin? Nah, sebelah saya itu tidur. Pikiran saya digugah, dibangunin. Enggak juga, selimutnya malah diginikan. Saya bilang, tahu gitu saya tidur gitu ya. Oke? Mau hangat, dingin? Hangat, oke, dibuatkan hangat. Sudah. Dia bangun. Bapak mau makan? Kalau mau makan sekarang, saya hangatin. Masya Allah. Membuat orang jadi iri tuh. Kenapa akhirnya saya jadi tahu VIP sama ekonomi ditutup sama korden? Supaya tidak mendengar gitu. Kalau mendengar dia itu mesti membara hatinya, iya. Ya tapi nggak bisa membayar murah kalau minta banyak ya. Iya kan? Wah, semua gitu. Pelayanan seperti itu. Ekonomi. Coba lihat kalau di ekonomi. Kalau mau minum, kita mau nambah, Mas nambah, cek lo di sini bisa air. Itu saya bilang, masuk itu saya bilang luar biasa. Nah, itu berangkatnya, pulangnya saya dapat tiket normal, betul? Iya, dapat tiket normal. Saya masih ingat teman-teman, saya berangkat dengan pesawat dan kru yang sama. Saya duduk di samping kiri, di sebelah kiri. Yang itu jalannya orang, underline, iya. Saya duduk agak belakang, nomor 30. Saya masih ingat, ini pramugari tadi yang nyapa saya. Ya. Begitu duduk dia, aku ngomong, Mbak, dia begini. Saya bilang, kok langsung lupa namanya? Kan pagi dan sore, lupa dia namanya. Aku husnudon sama dia. Mbak, dia cuma gini dok. Ngerti Anda? Betapa servis itu sangat dedikasi. Ayo, kita mau lihat dulu starting for the end maksudnya apa? Ya, kalau Anda tidak tahu tujuannya, maka Anda tidak akan mempersiapkan dengan benar. Ini contoh yang paling frontal ya. Contoh yang paling frontal. Kalau sudah foundernya, katakanlah Pak Nurdin, Bang Nurdin sudah menentukan, saya akan tentukan Alvida ini skalanya internasional. Maka preparingnya nggak sembarangan ya. Ayo logonya dibuat sama tukang sablon sebelah. Oh no. Ini yang pegang perlu seorang expert brand ya. Kurikulumnya sudah guru kasihkan dibuat no. Expert khusus. Ngerti teman-teman? Perlunya memahami. Sama juga kalau ada orang yang suka futsal. Iya. Pak siapa tadi? Pak Roy suka futsal. Saya ngajak dia, tapi nggak ngomong. Bang Roy, Mbak Isya, ada acara? Oh enggak, Ri. Ikut Abi? Siap. Ya, Mbak Isya, saya ke sana. Karena mikirnya nggak kemana-mana, dia pulang dari masjid ya di teras. Begitu saya datang, Din, Pak Roy, let's go. Sekarang, saya lah. Sarungan ya, nggak ngomong ya. Udah.
Saya membawa dia itu dengan harapan yang indah. Nah, dalam perjalanan Pak Roy sudah bilang, kayaknya tuh kan. Dia mikir jangan-jangan saya dibawa ke tempat futsal. Dan saya sudah ngomong, gimana Mas Roy? Bibi ngomong kamu, kalau misalnya kesini ngajak futsal, kalau tahu Abi ngajak saya ke tempat futsal, kan nggak pakai sarung kayak begini. Ngerti maksudnya? Tapi apa yang terjadi kalau saya bilang, Mas Roy, ada acara malam minggu? Nggak ada, Bi. Kita futsal. Yes! Anda tahu, Jumat malam bajunya, ya, sepatunya, ya, bahkan dia sudah latihan celebration, dia gol, ya, betul. Sampai istrinya, Abi ngapain kamu? Gol, diam kamu, gol. Ya, dan Anda sudah janjiannya pada Isya, pada asar sudah begini di depan rumah Anda. Abi kok lama sekali sih? Ya, betul. Kenapa? Ada kegairahan ya, betul nggak? Betul nggak? Nah, ini yang saya mau tanyakan. Nah, kita ini mau bahas apa sebenarnya? Kumpul di sini, atau dikumpulkan dengan Pak Nurdin? Terus Anda bilang, tahu Bu, itu Pak Nurdin juga nggak ada kerjaan, ngumpulkan di sini. Hah? Isu kita mau bicara apa? Oh iya, betul, pengelolaan sekolah. Tapi yang bagaimana? Iya, nanti ke sana. Tapi proses ini apa namanya? Bertumbuh. Iya, ada voucher. Sama, Bunda siapa namanya? Bu Atun. Kita kasih voucher DP umroh. Saya ngasih hadiah itu pasti karena sudah tahu orangnya. Nah, ya. Berarti nggak jadi ya. Oke, sip. Ya. Yuk, Bu Atun. Kita bicara tentang masalah pertumbuhan. Oke. Boleh Bu Atun tunjuk satu orang untuk menjelaskan apa itu pertumbuhan? Tunjuk. Pak Oval. Oval. Pak Oval begini, Ibu ya. Siap, Ustaz. Oval. Apa pertumbuhan itu? Perubahan secara fisik dan non fisik yang dialami. Oke, sip. Saya lari ini jauh banget ini coveringnya. Baik, teman-teman semuanya, yang dibilang dengan pertumbuhan itu adalah perubahan dari kondisi existing, betul nggak? Menuju kepada goal yang mau kita raih. Sepakat? Teman-teman, lihat kondisi existing. Kondisi existing apa? Sekarang, no. Betul nggak? Betul nggak? Sayangnya teman-teman, yang menjadi tantangan terdepan, banyak orang yang no understand, tidak paham dengan kondisi existing sekarang. Maka saya tanya, sapras kita siapa? Kang Yana? Kang Yana, oke, aduh, maaf. Jadi jumlah genteng di sekolah Anda berapa? Anda boleh ketawa ya. Anda boleh ketawa. Pertanyaan saya, terus saya mau tanya ke siapa lagi? Kalau itu tugas dan kewenangan Anda, terus bagaimana dengan penghasilan Anda? Terus bagaimana pertahuan kita di yaumul qiyamah? Saya mau tanya, Sapras mau tanya kurikulum, iya. Jumlah genteng mau tanya ke kurikulum saya. Siapa yang kurikulum sekarang? Oke, standarisasi yang sudah kita patternkan terkait dengan tit and tat pengajaran ada? Ada. Iya. Sudah dimanualkan? Sudah dibakukan? Sudah. Hasil dari itu standarnya sudah dimodif? Sudah dimodif? Menunjukkan pertumbuhan revenue? Ayo tahan. Teman-teman semuanya, saya mau pertanyakan itu kenapa? Kepikir enggak Anda? Kalau standar itu tidak ditentukan, sampai ada satu guru yang losing, ada kata-katanya yang sampai menyentuh ke anak didik dan menimbulkan luka batin,
yang sampai dia itu mengganggu pertumbuhannya dan tidak menjadi orang hebat. Tatkala dia memiliki amal dan dia bilang kepada Allah, ini satu orang penyebabnya, dan di antaranya kita. Udah siap kita ditanya begitu. Pastikan Ustaz, kalau semuanya ini flow-nya benar, direkomendasi dengan para psikolog, para expert, sudah diuji cobakan, berdampak di rumah, bertumbuhnya anak, kan itu harapan kita semua. Betul? Kita merindukan teman-teman pola-pola cara pembelajaran yang benar, yang semuanya berorientasi kepada anak, yang anak itu merasa betul-betul bertumbuh dengan cara dia sendiri. Betul? Jadi berapa jumlah genteng Anda? Loh, terus gimana? Saya mau tanya Pak Kurikulum, Pak Sofian, gimana jumlah genteng Anda? Ya? Nah, itu yang saya mau tunjukkan. Betapa sebenarnya kita ini banyak yang tidak understanding dalam kondisi existing kita, betul nggak? Iya nggak? Yang dibilang dengan pattern pola, kan guru itu perlu dua-duanya bisa dia. Teaching juga mengajar, tapi touch sudah nggak ada protapnya kita. Semua anak yang sekolah di kita tidak siap untuk belajar, Pak. Betul nggak? Belum tentu siap untuk belajar. Kalau mereka kita paksakan dengan cara kita, apa yang terjadi? Ya, betul nggak? Apalagi di sini ada one stop school kan? Iya. Siapa yang preschool yang pegang di sini? Preschool nggak ada? Ya TK gitu loh, aduh. TK, betul nggak Bu? Yang saya bilang tadi, semua anak yang datang siap belajar. Itulah. Terus kita paksakan seperti itu. Makanya kita harus perlu tahu bagaimana yang tidak siap kita siapkan dengan penetration emotion di situ. Gurunya menemani, mendampingi, tapi tidak melupa juga mengeksplor. Jadi walaupun kayaknya dia tidak niat belajar, sebenarnya kontennya udah dapat, betul? Kalau sudah siap, nah, kan begitu. Sudah sampai ke sana berpikirnya. Ya. Nah, kalau kita mau tracking teman-teman, lihat apa yang tidak paham. Slide merah Pak, infra merahnya mana? Pointer. 86 pointer, 86 Pak Sugeng. Astagfirullahaladzim, 86. Nah, Masya Allah, 86 nya masih di dompet. Masya Allah, Alvinnya di kerjaan. Lo kok udah bisa? Iya, belum dipasang di laptopnya. Cepet pasang Pak. Oke, sip, ya. Ayo Pak. Operatornya ini loh. Ayo, understanding yang Abi minta tadi. Yes. Nah, oh sebentar dulu, spiral dulu. Yang spiral dulu. Yang ini nih Pak, spiral. Nah, tadi kan sudah dikatakan. Nah, ini teman-teman, ini adalah fitur-fitur kepemimpinan yang perlu kita installing. Silakan. Ya, kita sekarang akan bicara terkait dengan masalah kepemimpinan, bukan pimpinan. Kepemimpinan itu adalah segala sesuatu yang melekat di mana, di siapapun, termasuk di OB, ya. Kalau pimpinan itu yang BOD, ya. Paham ya? Paham ya? Ya? Ayo, jangan sampai lost. Perhatikan. Kalau Anda skip sedikit, nggak dapat. Ya, oke? Lihat, ini adalah fitur-fitur kepemimpinan yang perlu diinstal ke Anda. Mas, apa? Iya, keluar saja, jangan ganggu di sini lah. Udah waktunya mepet. Ganggu yang lain nanti. Ya, ini apa namanya? Fitur-fitur kepemimpinan yang perlu diinstalling ke setiap orang, bukan hanya leader. Nanti lihat, kita mau menuju kemana? Bun, namamu mana? Loh iya, jadi tutup gitu. Makanya saya bilang sama Pak Sugeng, stikernya aman. Tempel di mana? Sini loh enak. Kita menuju kemana? Yes, kita menuju ke growth. Growth itu nomor
ujung, nomor akhirnya. Dan Anda dikunci di pintu pertamanya dengan understanding. Itu apa? Al-fahm. Iya, lihat. Tidak paham gentengnya. Genteng, no paham. Nah itu loh. Lihat resikonya. Kalau kita tidak understand, kita tidak bisa, Bun, ayo Bun, tidak bisa apa? Mendirect, nggak bisa kita. Pak, kok tiap tahun pertumbuhan penerimaan siswa kita kok turun? Semakin lama kepercayaan masyarakat menurun. Kalau Anda tidak ngerti kenapa itu, ya nggak bisa mendirect, ya, betul? Ya, terus juga apa? Nggak bisa manage, nggak bisa ngelit, nggak bisa eksekusi, nggak bisa navigate, dan ujung-ujungnya kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dapat dari sini? Dapat? Kalau saya tarik lagi, understanding itu pintu depannya apa? Open. Orang memahami, tahu katakanlah, jika Buka. Belajar. yes. Siapa tadi ngomong belajar? Patrick. Guru aja kayak gitu, gimana muridnya? Siapa? Dia. Ini gurunya kayak begitu. Gimana muridnya? Masih bisa bercanda deh. Teman-teman, Anda boleh percaya boleh tidak, apapun yang Anda lakukan sekarang itu adalah habit Anda. Masking dan reality Anda kan susah membedakan itu. Ya? Jadi apa depannya? Padahal saya mau ngasih dompet sama Anda, tapi Anda melempar ke sebelahnya. Nasibmu memang. Apa? Belajar. Itu yang saya bilang teman-teman, kalau Anda sudah merasa matang, sebentar lagi layu. Kalau sudah seperti itu mati sudah. Makanya teman-teman, never ending proses. Teruslah Anda itu jadi ranum. Teruslah Anda itu belajar. Kenapa? Sang pemenang pun dia tetap belajar. Untuk apa? Mempertahankan kemenangannya. Apalagi kalau kita baru mencari. Apalagi kalau kita baru follow. Ya? Nah, terus understanding apa yang perlu kita pahami. Yuk. Yang pertama, product and service. Siapa yang bertanggung jawab terhadap produk di sekolah kita? Mesti kurikulum ini. Kurikulum? Pak Sofyan. Iya betul. Oh SD. Iki si on fire apa? SD, SMP, SMA? Oh semua untuk menunjukkan tidak berani begini. SMA siapa? Yang bertanggung jawab kurikulum SMA siapa? Oke. Revenue terbesar dihasilkan oleh siapa? Revenue terbesar Anda dihasilkan oleh level di apa? Di kabin. SD. Unit apa? SD. Revenue itu pos pemasukan Pak. SD ngasih berapa? SMP berapa? SMA berapa? Yang terbesar siapa? SD, SMP, SMA terus gimana? Ya, yang dipercaya siapa? Oh SD berarti? Beliau. Oke. Jadi produk andalan kita apa? Produk andalan kita itu pembelajaran Quran. Pembelajaran itu apa, Ustaz? Sebentar, pembelajaran Quran. Iya. Kompetitor Anda melakukan itu? Iya, melakukan. Iya. Bedanya apa? Bedanya kita adalah melakukan inovasi Kata siapa? berdasarkan proses yang kita lakukan dari sekolah-sekolah lain, kita analisa, kita evaluasi, kemudian kita bikin produk baru. Iya. Tunjukkan saya angkanya, Pak. Tunjukkan saya angkanya. Hasilnya adalah kita membuat produk Protala untuk pembelajaran Quran. Bukannya Anda bilang seperti itu, bahwa Anda yang terbaik, yang berbeda dengan yang lain, tunjukkan angkanya. Saya sudah survei 1.000 orang, 900 ngomong begitu. Anda tahu sekarang strategi yang terjadi apa? Customer journey. Semakin kita ngomong kecap nomor 1, itu semakin menggali kuburan kita lebih jauh, lebih dalam. Kenapa? Di era sekarang sudah nggak laku begitu. Ada yang disebut namanya, yuk kita lihat. Saya mohon maaf ya, lompat-lompat ya. Jadi karena waktunya terbatas. Ini lihat teman-teman. Anda perlu pahami ini. Ini yang disebut, ini survei, ya, research ini. Customer journey. Apa itu? Perjalanan pelanggan dari dia tidak mengenal sampai dia ngasih revenue. Paham? Pak Sofyan ya? Yuk,
Kata lihat, aware, appeal, ask ini nanya, terus action, dan ini advocate. Advocate itu apa teman-teman? Merekomendasikan. Ngerti? Merekomendasikan. Ngerti? Lihat terjadi perubahan behaviornya. Dulu pelanggan terbaik kita itu adalah orang yang datang, beli lagi, beli lebih banyak. Paham? Sekarang teman-teman apa yang terjadi? Walaupun dia belum beli produk kita, tapi dia sudah merekomendasikan Alvida, kasih dia Mio supaya mulutnya lebih panjang lagi. Alvida. Kenapa? Orang yang sudah merekomendasikan produk seseorang itu berarti orang sudah mempertaruhkan harga dirinya. Tapi kalau daerah Bekasi, Cibitung itu sekolah yang bagus apa? Nothing choice, Alvida. Begitu terjadi layanan tidak benar, transfernya ke Pak Sopan, komplainnya ke saya. Pak Sopan di rumah sambil burung sarungan terima transferan, aku diomeli. Jangan. Makanya ujung-ujung dalam bisnis kita, dalam organisasi kita itu sudah siapkah kita direkomendasikan oleh pelanggan kita? Tetapi teman-teman, itu ujung. Makanya saya bilang, berarti kita perlu ada standar baru nih. Jadi yang dibilang dengan guru itu berhasil mengajar adalah jika pelanggan puas dengan 100 atau 50 Pak Sopan. 100. Jika orang tua murid atau pelanggan puas dengan layanan kita. Iya. Ada perubahan. Enggak sampai di situ. Yang kedua, murid lebih Enggak, yang orang tua saja, saya mau tracking orang tua. Sampai di situ. belum Ustaz. Iya, apa? Kemudian wali murid memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat yang lain terhadap pembelajaran dan untuk pembelajaran kita. Yang ketiga, pembelajaran kita Itu dulu. Tentukan orang tua sampai di mana batasnya. Tadi kan orang tua. Iya. Tentukan dulu sampai di mana perjalanannya. Kalau Bapak sudah cukup, nah saya mau bahas. Cukup Ustaz. Sampai di situ. Terakhir tadi apa? Saya mau review ulang. Wali murid memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat yang lain Dalam bentuk promosi, ya, kemudian juga rekomendasi. lihat. Kenapa kita bicara rofa? Kalau Pak Sofyan bilang dalam bentuk promosi, Anda menangkapnya apa? Banyak persepsi. Kenapa? Enggak clear. Anda tanya, Abi, jadi kalau dokter di kliniknya Abi itu selesai mengerjakan tugas, apa definisinya? Tanya, gua tahu. Sehat. Loh, ya apa suruh nanya ke saya kok sehat? Makanya fokus. Bunda nanya ke saya, Abi, kamu punya klinik tuh. Yang dibilang dokter sudah tuntas mengurusi pekerjaannya, itu apa? Nanya begitu ke Abi. Iya. Dokter itu sukses kalau sudah bagaimana, Bi? Oke. Bunda atur. Dokter dibilang selesai menyelesaikan tugas jika dia mendiagnosa dengan benar, memeriksa dengan benar, dan mengobati sampai dia sembuh, dan pasien itu dia ngomong ke sosmednya dan posting ke seluruh dunia. Aku sudah selesai dengan pekerjaan ini. Dapat? Yes, itu maksud saya. Kalau 100 orang sukses, Bapak jangan bilang, alhamdulillah Pak, lulus sukses Pak. Belum, karena saya belum melihat 100 sosmednya orang tua tampil di website kita. Kalau tidak begitu, saya contoh makanan ya, minuman ya. Saya lagi bantu teman saya, namanya Sadi Deli, Saleh. Harganya cuma 3.000. Dari usaha rumahan begini sampai dia sekarang kapasitasnya per hari 1/4 juta cup. Dia bilang, bagaimana pertumbuhanmu? Alhamdulillah, kita pernah achieve. Saya pernah juga dampingin tahu yang pernah achieve 1 juta per hari, Pak. Tahu bulat Ciamis sebelum Covid, sekarang turun. Oke ya. Sekarang Anda orientasinya mau kemana?
Mau dapat cuan atau bangun branding? Kita ini perlu memahami starting for the end. Apakah kita ini hanya membangun produk atau bangun bisnis? Kalau bangun produk, ya sudah cukup Pak, lulus bagus, diterima gajian, selesai. Membangun bisnis itu bangun portofolio, ya enggak? Nah, di makanan berapa per hari Anda dihabiskan dapat uangnya? 600.000 cup per hari, Bi. Oke. Kalau itu urusan cuan, cek di keuangan sesuai nggak? Sesuai, Bi. Iya, betul nggak? Betul nggak, Pak Sofyan? Sesuai nggak? Kalau saya mau lanjutkan, itu 600.000 diminum orang atau dibuang ke sungai? Nggak bisa jawab, Bi. Kenapa? Karena tidak ada data otentik dan tracking historical yang menunjukkan itu kok diminum orang. Itu maksud saya, Pak. Jadi jangan sampai kita tidak cakap memanfaatkan ini. Portofolio yang sebenarnya bisa kita goreng, tapi dibiarkan. Kan saya, Pak Sofyan. Betul nggak? Ya, karena ini terkait dengan urusan humas siapa? Masya Allah, gosong ini lama-lama ini. Ya, enggak. Saya nggak tahu Pak. Both of, artinya gimana strukturnya? Karena kalau saya berpikirnya begini ya, mohon maaf ya. Namanya teman-teman unit itu adalah operator sebenarnya. Anda perlu punya holding yang berpikir strategik terkait dengan kebutuhan Anda. Jadi marketing itu sudah langsung dari holding. Lo XT lo begini. Kurikulum udah dari holding. SMP kudu begini. Humas ngejualnya kudu begini. Kalau per unit itu main di situ, costnya gede. Unit itu fokus di produk supaya bagus. Contoh nih ya, mohon maaf. Ada beberapa tempat yang sudah tricycle-nya bermain bagus. Sekolah unit itu betul-betul nggak tahu gimana proses rekrutmen siswa karena diurusi humas. Ya, kurikulum itu godok. Kalau 3 ini kita lakukan dan kita kunci, cakep. Kenapa? Dia bertanggung jawab bagaimana pokoknya proses pembelajaran dengan excellent, betul nggak? Ya. Dan ini akan menjadi barang dagangan yang sangat laku untuk humas cari siswa, betul nggak? Atau sebaliknya, kurikulum riset menghasilkan produk yang proven sampai dijual. Dan user bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dipromiskan. Paham? Nah, kalau itu akan kelihatan. Maka nanti kita akan tahu persis. Dan efisiensinya jelas. Maka, katakanlah kalau tim riset itu orang yang expert, itu hanya satu yang dikunci di atas, lebih murah. Tinggal diturunkan, kalau apalagi kalau ada sekolahnya ya, turunkan di tahap tumbuh kembang anak, SD begini, SMP begini, SMA begini, itu akan lebih detail lagi, lebih tajam lagi. Tapi kalau per unit, costnya pasti gede. Siapa keuangan? Pernah dihitungnya begini? Jangan sampai punya lembaga hanya cukup menyelesaikan keuangan keluar masuk dan seterusnya ya. Nanti buat Anda khusus banyak pertanyaan. Oke ya, ini teman-teman, saya lanjutkan sedikit mungkin. Ini informasi penting buat Anda untuk memformulasikan bagaimana tahun ajaran baru. Lihat, advocate itu ada harapan kita teman-teman, supaya orang puas dan merekomendasikan. Tapi perjalanannya yang pertama adalah sama, aware. Aware itu apa? Aware itu peduli, tahu ya. Kita itu punya apapun akan aware, orang akan tahu jika kita buat viral, betul nggak? Iya. Kalau diam-diam kan nggak ngerti. Jadi Pak Nurdin usahanya sekarang punya sekolah. Itu kan bisnis narkoba ya. Jadi jangan sampai brand kita itu hanya Allah dan kita yang tahu. Nih lihat, bagaimana membuktikan Alfida ini di mana? Di kecamatan apa? Tambun Selatan. Berapa kelurahan? Ayo wirid, ngitung 10 kelurahan. Total satu kecamatan ini berapa jumlah penduduknya? Ini pasti bohong. Kenapa? Karena angkanya genap. Tapi kalau beliau ngomong 200.361 penduduknya, saya percaya.
Orang untuk menambah angka ganjil di belakangnya itu mikir loh, ya. Enggak mikir. 200.000 mesti bohong itu. Itu saya kasih tahu bagaimana Anda berbohong yang elegan ya. Oh iya. 201, 361 penduduknya betul itu cocok, itu suka saya. 200.000 ngawur itu. Padahal belum seperti itu, iya nggak? Sama juga, berapa omset kita sekarang? 3 miliar? Ya nggak percaya saya. Adakah print out itu yang angkanya bulat? Itu menunjukkan kalau kita tidak verstehen atau bahasa Jermannya. Apa itu? Membatin. Itu berangkat dari grab data saturation, tacit knowledge. Ya. Berapa penduduknya Pak? Rosid? Pak Rosat? Plus minus 200.000. Loh kok plus minus? Tadi yang saya bilang 201 deh. Diajarin terus Rosat. Astagfirullahaladzim. Ayo, 201, 361 200 100 ya kan? Susah, nggak gampang ngomong kayak gitu. Ayo, berapa? 201.361. Jiwa. Percaya saya ya. Aduh. Dianggap benar. Berapa Pak? 201.361 jiwa. Pak Nurdin, total penduduk Tambun Selatan sejumlah itu berapa yang kenal Alfida? Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya ganti dengan Pak Yana. Oh biar sekalian sudah wes, semuanya diambil Pak Yana. Iya orang yang paling menanggung berani resiko. Keuangan saya nih, Sapras saya nih, sampai jadi direkturnya siapa? Saya nih. 195.312. Ada datanya? Kan tadi udah diajarin bro. Teman-teman semuanya, ayo coba kita mau pikirin sekarang. Lihat, kita bicara teritorial yang local wisdom belum menjadi tuan rumah yang baik. Kenapa? Yang kenal pun nggak tahu kita. Kepikir nggak teman-teman? Seandainya ini mereka tahu semua dan satu orang itu punya follower 1.000, akan terjadi pembicaraan di 201 juta channel. Betul? Itu yang membuat akhirnya jadi viral sampai ada namanya Alfida Village, kampung Alfida. Apa itu? Kampung cendekia. Apa itu? Di tukang-tukang ojek, di taksi, di spanduk semuanya bisa Alfida. Apa sih itu? Bisa viral Anda. Tapi kok diam-diaman? Nggak jadi Alfida. Sampai Pak RT-nya pun jejer sama kita nggak ngerti. Alfida, cendekia di mana? Alfida, apa itu? Nama toko buah sana kayaknya ada. Kan Alfida warnanya ungu atau enak-enak gitu ya. Ya teman-teman, kita berangkat di yang pertama saja masih menyisakan cukup banyak masalah, banyak PR. Apalagi kalau ini syarat tidak terpenuhi. Coba teman-teman, kalau ini anak tangga 1, 2 sampai 6, yang tidak boleh itu apa? Kalau ada tangga, kita menaiki tangga, yang tidak boleh itu apa? Pinter. Yang tidak boleh melompat. Tapi kalau mau percepat, boleh nggak? Sama juga, kan nggak bisa rumusnya langsung lompat. Mesti orang tahu dulu. Bagaimana dia tidak mau merekomendasikan kalau dia nggak ngerti? Nggak ngerti pola pembelajarannya Pak Sowan? Nggak ngerti tata kelola keuangannya, kan gimana merekomendasikan? Paham sampai di situ ya? Maka kita perlu melakukan upaya-upaya ini. Padahal, Bun, keuangan, dana promosimu setahun berapa? Dana promosi setahun berapa? Ngomong udah tahu. Aduh, Anda dibayar dengan mahal ini untuk menyelamatkan setiap 1 rupiah uang sekolah. Dana promosinya berapa? Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Ganti sekolahnya, wallahu a'lam bishawab school. Siapa gurunya? Wallahu a'lam. Muridnya wallahu a'lam. Ya benar-benar goib Anda
tidak ketahuan. Segala sesuatu yang nggak bisa diukur, itu nggak bisa diatur. Berapa dana promosi setahun? 90. Satu orangnya atau seluruhnya? Ya opus ya, ini harus tanya bagaimana sih? Oh, SD itu tidak pernah promo, tak? SMP tidak pernah promo, SMA. Total itu berapa yang Anda keluarkan promo? Loh kok bisa ada approval kok nggak ngerti? Bu, saya pengajuan, oke. Oke, lo kan begitu. Lo kan dilihat tuh angkanya. Berapa? Duh. Lihat, orang keuangan. Berapa dananya? Piro. Lo kok tanya sebelahnya lo? Kayak Pak Yana juga, berapa jual genteng? Piro genteng. Lo sampai ini kan Anda yang bertugas. Berapa? Berarti Terus Anda ngomong gini, SD segini, SMP segini, SMA. Terus saya suruh ngitung, saya suruh jumlahkan. unit Pak. Di SMP. Oke, keuangan pusat siapa? Lu aja kok diam kok sih? Kan masih begini. Mending gak ngomong supaya selamat. Anda Masya Allah sampai kasihan, sampai ketakutan ya. Mau SMP toh dia. Bun, berapa uang promo total? Sekitar. Mesti angkanya bulat ini, mesti. Duh, gimana? Biaya promonya nggak tahu Anda. Berapa? Kayaknya kita nggak pernah promo, Pak. Berapa? Maksud saya kalau Anda keluarkan sampai 1.500.000.000, saya kasih Pak Nurdin, uang itu alihkan untuk kesehatan guru. Saya kasih tahu bagaimana promo yang 0 tapi dampaknya sama. Berapa? Ayo, ini mikir ganjil ya, mikir ganjil. 100. Allah Akbar. Lihat, teman-teman. Lihat, saya baru kocek-kocek di nomor 1 nih teman-teman ya. Belum kemana-mana kita. Servisnya gak ngerti, bisnis prosesnya gak ngerti. Bayar value kita ini dipersepsikan oleh market apa nggak tahu. Lalu terus piye? Lalu terus gimana? Itu yang saya bilang, kalau sekolah Anda ini betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngerti plan Anda. Iya, alhamdulillah bisa hidup 10 tahun itu kan. Nih caranya. Sebelum saya bahas ini, selalu saya bilang, Pak Nurdin, sudah difiksasi brandnya, sudah oke? Kalau sudah oke, saya mau cerita ini. Tapi kalau Anda masih belum yakin, jangan. Costnya terlalu gede. Clear? Expert brand sudah rekomendasikan? Ya? Sebelum Anda besar, saya pastikan sebelum Anda besar. Expert brand saya kenal banyak Pak. Harga 1/4 miliar, saya bisa kasih bantu Bapak 250 juta angsus 10 kali. Perlu dibonusi 2 guru boleh juga. Kenapa? Brand yang sudah benar, ya, itu akan diturunkan di building dan di uniform, betul? Kenapa perlu saya pastikan? Banyak orang, tim kita yang gak cocok dengan brand kita. Sudah jadi seragam, sudah jadi uniform, begitu dikasihkan, loh seragammu mana? Malu nih. Mana spirit the corps-nya? Kenapa? Karena brandnya nggak difiksasi dengan benar. Kok bisa orang internal aja malu kita? Loh, kamu nggak dikasih goodie bag? Ada, tapi ketutup sekolah yang lain. Ketutup Matahari, ketutup Starbucks. Loh, ini masalah besar loh. Ya kan? Kenapa? Gak bisa kita pakai strategi ini. Pak Nurdin, guru-guru ada yang pulang ke arah utara, selatan, timur, barat. Ada kan? Lihat. Kalau brandnya sudah oke, pasti mereka dapat t-shirt, dapat rompi, ada jaket, ada goodie bag, mungkin ada stiker. Setiap guru pulang, ya,
nitip pesan kepada para guru, Pak Yana, kalau mau pulang ke rumah, nitip ya, kalau ketemu sama orang atau target market kita bilang kalau kita ini punya lembaga pendidikan yang bla 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 bla, ya. Sampai kalau Anda lewat itu, wah, Yana SM, oh, Yana Vida, oh, Yana Cendikia. Kenapa? Brand Anda sudah menancap di mereka tanpa uang yang besar. Tapi Anda membiarkan momentum ini. Nah, kalau itu sudah terjadi, akan menjadi pembicaraan banyak orang, ya. Maka mereka akan melanjutkan ke appeal. Appeal itu apa? Ingin tahu, rasa ingin tahu. Di zaman seperti ini, kalau orang pengen melihat sesuatu dan ingin melihat kondisinya, yang pertama kali di tracking apa? Digital. Berarti dia akan tekan www. Tet. Iki website, oh bapak mesti ini. Atau dibuka, TikTok, domain belum terbayar. Ya. Atau dibuka blank semua. Masya Allah. Anda tahu, begitu orang masuk ke portal ini, apa yang dicek? Lihat teman-teman, apa yang dicari? Ini yang mau kita bahas nanti. Value apa? Apa sih value-nya?